peserta Ramadan Riang. Selamat datang di sesi virtual traveling ke salah satu provinsi yang berada di ujung Sumatera, yaitu Provinsi Aceh. Dan saat ini kita sedang berada di Kota Luk Sumawe. Bertepatan kita ada di ikonnya Kota Luk Sumawe, itu di Masjid Islamic Center. Setelah ini kita akan jalan-jalan virtual ke tempat bersejarah yang ada di Kota Luk Sumawe. Yang pertama kita akan mengunjungi makam dan museum Kerajaan Samudra Pasai. Terus kita akan jalan-jalan ke daerah Banda Aceh. Di sana juga ada beberapa tempat bersejarah, makam Sultan Iskandar Muda, makam Syah Kuala. Terus kita bisa melihat bagaimana kondisi puasa di Masjid Raya Baitur Rahman, sholat tarawih di sana dan di beberapa masjid lainnya. Stay tune terus ya. Adik-adik peserta Ramadan Riang, jadi hari ini kita sedang berada di makam Raja Malikus Saleh, dan bersama kita ada Bapak Muhammad ini. Muhammad Yusuf, beliau sebagai ahli sejarah di sini ya Pak? Ya, pencerita sejarah. Iya, sebagai pencerita sejarah. Beliau juga udah kerja di sini selama 41 tahun. Ya, benar. Jadi kalau kita mau nanya sejarah-sejarah, kita bisa nanya sama beliau. Ya. Bisa. Sultan Malikus Saleh merupakan sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai yang menjadi ikon peradaban masyarakat yang adil sejalan dengan konsep syariah. Sultan Malikus Saleh satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad 13 dahulu. Maka beliau mulainya bernama Merah Silu, akhirnya bergelar Malikus Saleh yang artinya Malik yang Saleh. Batu nisan Sultan Malikus Saleh terletak di komplek makam Sultan Malikus Saleh, Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Ornamen nisan Malikus Saleh terlihat bahwa batu nisan tersebut berasal dari Gujarat, India. Hal ini berarti Kerajaan Samudra Pasai bersifat terbuka dalam menerima budaya lain, yaitu dengan memadukan budaya Islam dengan budaya India. Setiap pengunjung yang menziarahi makam Malikus Saleh diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh. Saat ini kita memasuki komplek pemakaman Sultanah Nahrisyah yang merupakan keturunan Sultan Malikus Saleh. Sultanah Nahrisyah merupakan raja perempuan pertama di Aceh yang memimpin Kerajaan Samudra Pasai. Sultanah Nahrisyah dimakamkan berdampingan dengan makam ayahnya, Sultan Zainal Abidin. Dan makam ini disebut-sebut sebagai makam terindah se-Asia Tenggara. Batu nisan Sultanah Nahrisyah dipenuhi aksara Arab dan Melayu kuno dengan khat Kufi yang indah, yaitu kaligrafi Arab tertua yang berasal dari kota Kufah. Nisan tersebut memuat keterangan bahwa inilah kubur wanita yang bercahaya yang suci, ratu yang terhormat, almarhumah yang diampunkan dosanya, Nahrasyah, putri Sultan Zainal Abidin, putra Sultan Ahmad, putra Sultan Muhammad, putra Sultan Malikus Saleh. Assalamualaikum adik-adik peserta Ramadan Riang. Hari ini kita lagi di Museum Samudra Pasai. Jadi Samudra Pasai itu merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Aceh, bahkan di Asia Tenggara. Yuk kita lihat kondisi di dalamnya gimana. Assalamualaikum adik-adik peserta Ramadan Riang. Hari ini kita sedang berada di makam Sultan Iskandar Muda. Kita lihat. Jadi ini makam pahlawan
Nasional Sultan Iskandar Muda yang lokasinya itu ada di Banda Aceh. Kita lihat posisi makamnya. Jadi ini kondisi makam Sultan Iskandar Muda saat ini. Jadi Sultan Iskandar Muda ini merupakan salah satu sultan yang sangat termasyhur di Aceh. Beliau menjabat pada tahun 1607 sampai 1636. Dan pada masa kepemerintahannya beliau sangat bijaksana sehingga sebagian wilayah Sumatera dan Semenanjung Melayu menjadi bagian dari wilayah kerajaan Aceh. Dan pada masa Sultan Iskandar Muda ini Aceh sangat berkembang, Islamnya itu sangat berkembang dengan pesat sehingga menjadi salah satu tempat studi Islam. Yuk kita lihat wilayah-wilayahnya. Makam-makam keluarganya, termasuk juga para pengawalnya. Di sebelah situ juga ada kompleks pemakaman, ada 4 yang ada namanya. Terus di ujung sana juga masih ada para pengawal-pengawal Sultan Iskandar Muda. Nanti kita lihat ya detailnya satu-satu. Di komplek makam Sultan Iskandar Muda terdapat makam Kandang Meh yang merupakan kompleks makam kuno tempat berbaringnya jasad para raja yang pernah memerintah di Kesultanan Aceh Darussalam beserta kerabat dan ulama. Kesultanan Aceh Darussalam memiliki hubungan yang baik dengan Turki serta mendapat dukungan penuh dari Kesultanan Utsmani. Uniknya, bendera Kesultanan Aceh Darussalam berwarna merah dengan bulan sabit, bintang, dan pedang berwarna putih menyerupai bendera Kesultanan Utsmani. Sekarang kita sudah selesai tadi mengunjungi makam Sultan Iskandar Muda dan beberapa juga ada makam keluarganya dan makam pengawalnya. Kalau di bagian sana itu makam pengawalnya, di sana ada makam keluarganya juga. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik peserta Ramadan Riang. Pada hari ini saya berada di depan salah satu makam ulama yang terkenal di Aceh atau dikenal juga dengan Syekh Kuala. Jadi nama beliau itu nanti kita bisa lihat sejarahnya di sini. Nama beliau itu Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Fanshuri atau dikenal juga dengan Syekh Kuala. Dan nama beliau ini diabadikan sebagai salah satu universitas terkenal di Aceh. Beliau juga termasuk dalam susunan kerajaan yang membuat penegakan syariat Islam di Aceh. Oke, adik-adik kita ngelihat situasi di depan sana. Nah, kondisi ini sangat dekat sama laut. Jadi mungkin pernah dengar cerita tsunami, terjadinya tsunami di Aceh. Di sini itu gelombang tsunami-nya itu bisa mencapai 25 meter. Dan alhamdulillahnya kondisi makam yang ada di depan kita ini tidak ada kerusakan sama sekali, hanya tiang-tiang yang terbuat dari kayunya aja yang hancur. Tapi kondisi makam seperti batu nisannya, semuanya itu masih utuh. Yuk kita lihat ke dalam. Sekarang kita menuju ke kantor Wilayatul Hisbah, kantor polisi syariat Islam di Aceh. Sekarang kita sedang berada di kantor Wilayatul Hisbah, polisi syariah di sini. Kita bincang-bincang dulu yuk sama salah satu karyawan di sini ya. Hai, assalamualaikum adik-adik peserta Ramadan Riang. Sekarang kita sedang berada di kantor Wilayatul Hisbah. Apa itu?
Kalian penasaran kan? Sekarang kita tanya dulu sama Bu Cut. Jadi Bu Cut ini sebagai kepala kasih sumber daya dan operator di sini ya Bu. Ibu bisa ngejelasin nggak tentang WH itu apa? WH itu wilayatul hisbah. Kalau misalnya di daerah lain itu ada polisi, kalau di Aceh berarti polisinya ada dua ya? Ada polisi biasa dengan Kalau polisi syariah. Oh, ini Satpol PP dan WH. Satpol PP dan WH. Yang lain tidak ada WH. Tidak ada WH, Satpol PP hanya aja. Satpol PP-nya aja. Oke. Nah selama ini wilayatul hisbah atau kita sebut dengan WH itu dia kerjanya di area gimana aja Bu? Biasanya razia orang mesum, Razia orang muslim, terus razia jilbab. kalau misalnya ada remaja-remaja yang nggak pakai jilbab itu berarti kena razia ya kalau di sini. berbusana ketat. Ya, jadi Islami. kalau di Aceh itu juga kita harus mengikuti syariat Islam di sini. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti ke Aceh, dipastikan harus menggunakan jilbab dan pakaian yang sesuai dengan syariat. Terus kalau yang biasa pelanggaran sering terjadi di sini apa aja Bu? Khalwat. Kawat berarti berdua-duaan, Berdua-duaan. mesum gitu ya? Ikhtilat. Kalau ikhtilat belum berhubungan badan. Oh, Belum berduaan. berduaan aja. Kalau mesum sudah berhubungan badan. Oke, oke. Dan kalau selama bulan puasa kegiatannya gimana aja? Itu Dari WH. patroli Jumat untuk laki-laki suruh ke masjid. Patroli Jumat. Oke, berarti ini karena hari Jumat nanti kita coba lihat ya gimana. Oke. Terus? Patroli Jumat, orang yang berjualan di bulan puasa siang hari. Berarti semua warung di sini harus tutup. Mereka boleh buka berarti di jam berapa? Habis sholat asar. Habis sholat asar baru boleh buka. Ya, jadi kalau semua warung-warung nasi memang nggak boleh dibuka sama sekali. Jadi kalau yang nggak puasa ya biasa mereka nggak bisa makan. Kalau misalnya sedang tidak bisa berpuasa ya misalnya, jadi ya mungkin masak di rumah karena kalau mau nyari di luar itu nggak ada yang jualan. Tapi warung-warung kopi semua pada tutup ya Bu. Kalau malam habis tarawih Iya, jam tarawih juga harus tutup. tutup ya. Jadi bukanya lagi jam 9. Habis sholat tarawih Habis sholat setengah tarawih. 10 lah. Setengah 10 ya. Lucu, terima kasih atas waktunya. Sama. Semoga puasanya lancar ya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salah. Berikut kita saksikan situasi ketika WH sedang patroli. Himbau kepada seluruh kaum muslim untuk menghentikan aktivitas dan segera bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat Jumat pada waktu sholat